Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikhi wa man nawaina kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa man nawaina wa kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yukhbitul amala minar riya wa ma la yukhbit. Bayanu ma utawi iki iku nerangno perkara yukhbitu kang busek habato busek menghapus menghilangkan amalannya amal minaria soko riya ibadah yang dibarengi riya ya wa malan opo ibadah la yuhbit ya. Jadi ada juga riya yang tidak bisa digolongkan riya temenan, tidak menghapuskan amal. Jadi Imam Ghazali sangat luar biasa ketika bicara riya ini, sangat rinci. Dari riya sudah hampir ada 10 pasal ya. Ya, belum selesai ini. Jadi ada kategori riya yang khabato itu kan menghapus. Ya, bimana ahfaqo ya adhaba al-amal ya, atau adhaba al-ajr menghilangkan pahala ya. Kunci riya sekali lagi ibadah, yaitu hubungan yang ibadah tapi diniati tidak murni karena Allah, siji karena jah pangkat ya, atau karena ingin madah dilem wong, tidak dilem Gusti Allah. Itu kunci riya. Secara bahasa ro'a ya roh ya riya, kadang ru'yah. Ro'a ya roh ru'yah gampang, sering ya kita lihat sebentar lagi ada ru'yah lagi ya, untuk menentukan satu Dzulhijjah, kemudian untuk memutuskan kapan 10 Dzulhijjah hari raya Adha. Ro'a ya ro ru'yah melihat ya, tapi ada ro'a ya ro riya, itu ya ingin dilihat tapi tidak dilihat Gusti Allah ya. Ya. Ingin dilem tapi tidak dilem Gusti Allah, pengen dilem menungso. Jadi ibadah pengen ditelok maratuwa ya, biasanya subuhi manten anyar bangsawan ya, jam itu ono maratuwa jam 4. Jadi itu jelas-jelas riya. Idza aqada nalikone bundeli, akad itu kan mengikat ya, aqada. Sapa al abdu kaula al ibadah ibadah alal ikhlas ing asa ikhlas. Sudah benar.
Ibadah betul dibenduli, diniati betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau sudah bicara ikhlas itu lillah. Suma warada mengonuli teko, awalnya ikhlas. Tahu-tahu nama ati. Ono setan sing yuwaswisu visudu rinnas. Ya, dan sekali lagi setan itu ada dua golongan, syayatun insi wal jinni. Jadi dua-dua setan podo bahayanya. Tapi setan yang tidak kelihatan itu ya bahaya, tapi yang lebih bahaya setan yang kelihatan. Setan sing lambene abang, setan sing bokongnya gede. Wah, itu lebih bahaya itu. Setan sing kopian. Setan sing melok ngaji, iya, wah itu bahaya. Ya, kita yang ngaji tapi Masya Allah. Sekali lagi kalau setan jin yang tidak kelihatan, menurut Nabi dibacakan A'udzubillah, insya Allah lari 100 mil. 100 mil itu kan sini Malang, Surabaya Malang. Ya, Tuban lah, babat. Setan yang kerudungan. Dibacanya A'udzubillah malah deket. Ini Mas Natim nomornya berapa? Waduh, gawat itu. Mudirun itu. Jadi summa warata mongkon teko alaihi ngatasi abet sing ikhlas tadi. Apa wariduria perkara anyar teko ya iku riya gitu loh. Awalnya ikhlas, tahu-tahu di tengah perjalanan ya ono ya datang setan tadi di pengeridu ojo krana Allah, krana maratuwa wae, krana pimpinanmu yang ngene ya. Wala yakhlu maka ora sepi. Ya. Maksudnya ikhlas tadi itu tidak murni gitu loh. Imma ayyarida yang temako alih ngane wong abet ba'da farahim sakwusi rampungi ibadah, sholat misalnya. Jadi bisa saja riya tadi akhirnya setelah ibadah selesai, ya, ba'da farahim minal amal, jadi tindakan ibadah tadi selesai, atau qoblal farah di tengah-tengah. Ya. Jadi bahwa di awalnya ikhlas, sholat lah katakan ibadah itu ada 5 macam, 6 lah. Satu ibadah qauliyah, kita ulang, ibadah yang wujud, ibadah itu adalah bacaan-bacaan. Maca Quran, maca sholawat, maca subhanallah, alhamdulillah, itu semua ibadah yang jenisnya ibadah qauliyah. Sampai sekarang masih ada orang membaca ibadah itu sholat tok mboten. Yang kedua ibadah jismiyah, fisik. Ono watu, ono Nabi kan nyontohnya batu, ganggu jalan, duri, ya. Ngomong-ngomong di pinggir jalan ganggu orang liwat, iyakum, ya, wal murur itu. Ya. Kalau hari ini misalnya kok toiletnya kok bau langsung nyandak. Ya di pel itu ibadah jismiyah, itu fisik ya, ganjaran ini gede ya. Ya. Kemudian sholat itu jenis yang ketiga, gabungan antara qauliyah jismiyah. Makanya sholat itu definisi sholat apa? Aqwal wa af'al toh, ucapan-ucapan tertentu dibarengi dengan perbuatan tertentu, diawali takbir, diakhiri salam. Di mix antara qaul, ucapan, ya, dan tindakan. Piro telu. Yang keempat ibadah maliyah. Ibadah yang wujud pelaksananya mengeluarkan sebagian harta, infak, sedekah, amal jariah, membantu orang lain sebagian harta kita. Ya, itu ibadah ya maliyah. Yang kelima ibadah poso,
yang juga disebut ibadah maknawiyah, ibadah qalbiyah. Poso itu yang dinilai ibadah bukan ucapannya, bukan fisiknya. Jadi poso-poso kok ngepel WC, ya itu double ganjar wis poso ono ganjaran, ngepel WC ono ganjarannya. Ya. Jadi poso itu yang dihitung adalah hati antara kita dengan Allah, dadanirim. Makanya disebut ibadah maknawiyah, ya, yang Allah nyebut semua ibadah milik manusia kecuali puasa itu ibadahku. Makanya betul-betul ibadah puasa itu ibadah yang murni betul ya antara dia dengan Allah. Bab mari mangan sak piring ngomong poso ya gak apa-apa. Kan poso nggih kula poso. Baru mangan sak piring. Ditakoni lali kula. Lek sak piring ya gak lali luwe. Lek orang puasa kalau lupa, kalau sak sendok 2 sendok itu mungkin lupa. Tapi sak piring resik. Uposito gak ono. Ya. Apalagi hanya 35% orang yang puasa. Yang identik dengan beberapa survei bahwa orang Islam yang taat di Indonesia itu tidak lebih 35%. Berarti yang 60% Islam KTP itu. Ya sholat, tapi sholatnya setahun 2 kali. Jadi sajadah itu bersih sejak beli sampai udah 10 tahun bersih, bahkan digunakan hanya 2 kali setahun. Takoni sampean gak poso Islam. Loh, sing penting tutup poso nih, sing penting melok riyo. Itu yang ngono akeh. Nah, haji itu jenis ibadah yang keenam yang memang 4 unsurnya tadi ada, unsur qauliyah, jismiyah, ma'nawiyah, maliyahnya juga ada. Jadi walaupun bacaan fisik kuat ya. Tapi wong enggak duwe peseknya enggak cukup, gak iso bayar. Ya le Mekah itu ya Lamongan. Lha iku pesawat tok piro itu, belum lek dikorupsi ambek sing ngurus itu. Ya. Jadi itulah jenis. Jadi yang bisa menggoda, mencampuri ibadah dengan riya ini ya 5 jenis itu. Sama apalagi ibadah haji paling mudah. Ya, ibadah haji niate ganti koplok putih. Dulu orang boleh menggunakan kopiah putih kan sudah haji dulu. Nah, sekarang Cak Lukman takon wis haji apa durung koploke ya putih. Dulu ndak berani orang kalau belum haji nggak kopiah putih kawani. Sekarang saya lihat 20 tahun terakhir itu yang memulai ini guru-guru TPQ saya lihat. Jadi arek-arek itu arek ngaji dimulai dengan gaya kopiah putih itu. Sekarang mulai usum semuanya. Dulu kopiah itu tidak putih ya ireng. Dulu zaman saya 60 tahun 70-an. Sekarang kopiah itu ya putih ya ireng, putih campur ireng, campur abang, campur. Gak karu-karuan. Ya, kadang ya belangkonan, rapopo. Yang penting pakai tutup kepala. Tidak ada satupun riwayat Nabi itu sholat tidak menggunakan tutup kepala. Lah, tutup kepala ini model ya apa gaya serban tok, itu kopiah ireng, kopiah putih. Silahkan soal cara itu monggo. Kayak nutup aurat, yang nutup aurat cuma model pakaian nutup aurat terserah. Orang-orang Mekah ya pakai gamis semuanya itu. Ya, orang Pakistan, orang India begitu, kita pakai sarung, sarung dukur ya. Wadimor ya. Mangga. Jadi soal cara itu tidak terlalu harus pasti mau nggak mau. Maka dengan demikian apakah orang itu misalnya pakai gamis gitu? Tidak. Terus celonone cingkrang barangnya. Ya. Jadi fa'in waroda dari 6 jenis ibadah tadi. Ya. Lamun warid tumeka. Apa itu yang tumeka? Ya riya tadi.
ba'dal faroh, sholatlah katakan, setelah selesai surur dia senang. Mujarrad biduhranya menunjukkan, ya Allah, aku mengkau, saya payah sekali. Alhamdulillah taraweh saya ya 13 iso kabeh, alhamdulillah. Itu enggak tergolong riya itu. Betul-betul hanya saking senengnya lah. Aku mengkesel sangat payah. Akhirnya 23 utuh misalnya. Itu kan. Itu enggak riya itu. Jadi mujarrad biduhur min ghairi idhar, bukan idhar, bukan menunjukkan bahwa iku lho aku 13, aku gak gelem 11 misalnya. Gaya Pak Harto kan gitu. Di 86 lah setelah Pak Harto kan dimusuhi Mbak Gus Dur. Orang yang paling berani dengan Basar kan Gus Dur. Bahkan dulu muktamar di Cipasung itu pernah wakilnya diculik mau dibunuh. Gus Dur tidak marah, bahkan akhirnya wawuh apik lah setelah Munas di situ Bondo itu. Terus Pak Harto kan Muhammadiyah memang. Pak Dur tolong pas bulan puasa. Nanti bulan puasa tahun ini yang menjadi imam taraweh di rumah saya, tolong carikan orang NU. Gus Dur kan wali ngerti. Dipancing sama Gus Dur, NU lama atau NU baru. Loh, ada lama baru Pak Dur. Iya, kalau lama 23 Pak Harto, yang baru itu 11. Pak Harto dijawab, sudah saya ikut NU yang baru saja yang 11. Pak Dur kaki saya sakit gitu loh ya. Jadi kalau 11 itu alasan kayak Pak Harto, kaki sakit itu saya bisa menerima itu. Kaki saya sakit Pak Dur, kalau 23 enggak kuat. Gus Dur kan ngerti apa Pak Harto, biasanya 11. Ya walaupun imam NU ya 11. Yang enggak bisa kita terima kalau ada orang sing 13 bid'ah, sing 11, sing paling bener. Terus ditambahi dalil iku kullu bid'atin dolalah kullu dalatin finnar. Itu ada beberapa masjid 11 tapi harus tetap diterangkan mengapa masjid ini 11, karena hadis Aisyah itu. Ya, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairi la ihda asyrata rakaatan, bahwa Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat. Jadi siapa yang tidak 11 tidak sama dengan Nabi, itu artinya bid'ah. Tapi kan korupsi, sekali lagi korupsi hadis. Mana yang dikorupsi? Kalimat wala fi ghairi tidak diterjemahkan atau sengaja dia tidak teliti atau memang sengaja dikorupsi. Maka terjemahan yang betul, Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat baik bulan Ramadan maupun di luar bulan. Nah itu makana Rasul yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kalau diterjemahkan Nabi tidak pernah lebih 11 rakaat, wala fi ghairihi kok enggak diterjemahno. Ya, itu kan korupsi hadis. Itu kan rodok begini. Lu gak apa-apa lah, kita beda pendapat kan gak apa-apa lah. Yo dulu jam kecil saya, top wong tukaran 11, itu likur bid'ah. Sitae 11 bid'ah. Sekarang alhamdulillah tidak pernah ada tengkar sampai pagi. Krono podo gak terawih. Sing 13 terawih juga hanya minggu pertama tok, sing 11 terawih ya sing minggu pertama tok semua. Masjid yang 23 yang minggu pertama full sampai pasang terop, yang satunya sama. Masuk kedua ada kemajuan. Sing maju sope. Nah, jadi kalau itu duhur ya, aduh saya tadi alhamdulillah kayak gak kuat, tapi Allah paling kuat. Bukan idhar itu menunjukkan wah aku itu gak telulikur gak iso. Aku beda, ini bedanya duhur dan idhar itu yang menunjukkan aku. Wahada maka ikilah mujarrah. Jadi as-surur mujarrah ad-duhur.
ya dia bersyukurlah. Ya. Ya. La yufsidu ora ngerusak al-amal yang amal, berarti itu tidak tergolong riya. Tidak habata tadi. Ma la yuhbitu al-amal. Habata itu kan habitat amaluhum itu. Ya. Adhaba al-ajr, ganjaran hilang. Faidha al-amal qatama. Lah tetapi ini naliko utawi amal ibadah lah. Salat tadi qatama wis sampurna faid dumadaan berarti al-amal atau amal yang zuhur tadi hanya menunjukkan alhamdulillah aku senang. Aku tadi tidak kuat ibadah, aku mengkoyok gak kuat poso. Ya. Qatama temenu sampurna ala na'til ikhlas, betul itu sudah memenuhi sifat na'tun itu sifat na'at. Na'at itu kan sifat. Sudah memenuhi sifat ikhlas. Saliman kali selamat, nani riya. Betul-betul itu dikategorikan tidak riya, berarti amal ibadah tanpa Gusti Allah. Illa lah ini yang kecuali yang bisa dikatakan riya kalau idhar ini. Kayak tadi, ya. Allahu Akbar. Karena maratua coba cepat-cepat. Baru maratua kau didawak-dawak nih. Diketok-ketok nih. Illa idhar itu jenenge. Illa idza dhaharat nalikane nampak pertelo lahu mariwang ba'dahu sause amal. Jadi riya tadi memang ditunjukkan rohbatan kali senang fil idhar. Konteksnya idhar, nawatunya menunjukkan. Ya. Watahadasa maka cerita-cerita bihi, sapa wong bihi kelawan amal, wadarau. Aku mantu yang paling baik. Tadi akhir lu ono moro tuh. Siji akhirnya berubah. Bukan duhur tapi itu yang kategori riya. Ya. Atau sembahyang akhirnya didelok. Duh nomor tua ngimami deh jenenge santri. Ya. Tipe mantu. Biasanya ya kul wallahu ahad. Oke, nomor tua melok dadi makmum. Ganti watini. Lumayan untuk ganti sabihis. Nah, makrib kok sabihis itu tawan gitu ya. Nabi kan sembahyang kalau ngimami kan kosdan sedang-sedang saja. Alhamdulillah masjid ini kan sudah berubah, sering tak. Dulu kan walaupun makrib itu tua, sering mulai watini. Tapi santri itu konsisten, istiqomah. Ya, kul wallahu ahad. Istiqomah. Jadi itu idhar, enggak boleh idhar enggak krana Allah tuh akhirnya. Itu tergolong yang yufsid itu. Wa adharahu ya. Fadha maka ikilah amal riya setelah idhar iku mukhwifun yang ya dan wedeni atau mukhawafun boleh. Ya. Jadi semono an kacamata sing cilik gitu ya. Fa hadza mukhawaf. Mukhawaf itu yang harus ditakuti gitu loh. Khawafa yukhawifu. Itu harus ditakuti oleh kita agar kita ibadah tidak dikategorikan lho sing sitoe. Tidak dikategorikan si riya. Wa fil asari lain ku indel asar wal ahbar. Asar itu berarti ya ibadah para sahabat, ikhbar itu ya bisa yang dikatakan berita dari sahabat, walaupun juga ada khobar, itu khobar dari Rasulullah juga hadis. Mau te apa wa filan iku khobar muqaddam ya.
Mau tahu apa ya dulu kang tuduhannya ala annau satune hadza amal yang izhar iku mukhbitun betul-betul menghapus amal. Ya. Oh ngawal arep maca kul wallahu ahad lho, ora tuwa ning mburi. Wah gak situ. Wah tak. Ya. Maca Al-Qari'ah lah. Kan berarti ya kul wallahu ahad ganti Al-Qari'ah ndak krana Allah tapi krana mara tua. Itu mukhbit itu, menghapus amal. Jadi baik asar hadis berita sahabat maupun nabi jelas ma ya dulu ala anna mukhbit lah. Memang izhar betul-betul tidak krana Allah seperti itu. Apapun lah ibadah ya 6 jenis ibadah tadi termasuk haji. Terus terang haji itu menurut para ulama ibadah yang paling sulit ikhlasnya karena ayatnya itu mubasyarah gitu loh. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Lillah. Lillahnya kan disebut langsung. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Langsung. Jadi satu narasi gitu. Lain dengan aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu juga lillah iya, zakat lillah, tapi kan lillahnya tidak digandeng langsung. Puasa malah menggunakan mabniun lil maf'ul, kutiba. Ya, jadi Allah mewajibkan puasa itu malah di muqaddimah dengan ibadah itu juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam. Jadi kutiba di situ adalah dengan fi'il madhi mabniun lil maf'ul yang fungsinya amar, perintah. Jadi fi'il madhi bentuk mabni maf'ul, ya majhul. Ya, tapi bimakna amar itu. Kutiba alimusyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Kan mana? Jadi amar perintah itu tidak mesti menggunakan fi'il amar, tidak. Lam amar juga ada. Lam amar. Wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusina salah satu guru itu ada lam amar yang dibuang. Jadi perempuan-perempuan yang ditalak wal mutallaqatu ya tarabbasnya itu ada lam dibuang, hendaklah perintah halus dia menunggu dengan dirinya 3 kali kuru. Iddahnya berarti 3 kuru. Nah di Indonesia kok diartikan suci karena kita Imam Syafi'i mengartikan kuru dengan suci. Tapi imam yang lain mengartikan kuru bukan suci tetapi haid. Maka sebenarnya sama, berarti pada 3 bulan. Jadi wong wedok ya dicerai itu ndak boleh langsung kawin nunggu 3 bulan. Wong lanang pagi cerai sore kawin boleh. Lanang kok. Loh iya, ayatnya kan wal mutallaqatu kan mutallaqah kan perempuan. Ya tarabbasna ada lam dibuang. Tidak boleh. Karena apa? Kalau 3 bulan itu salah satu rahasianya, hikmahnya lah untuk mengetahui dia hamil tidak. Kalau 3 bulan kan tidak hamil boleh. Cari kentongan yang lain lah. Tapi lah tulung bulan kemudian laki-laki datang tulung bulan itu dua anak iki melok sopo iki, melok yang lama atau melok yang baru. Ya, iya, beda gitu loh. Itu begitu, sama dengan menyusui anak itu juga itu yang haula ini kamilah ini kan sama itu ada lam amarnya. Wal walidatu yurdina auladahunna haula ini. Itu ada lam dibang aslinya li yurdina. Lam amar perintah. Jadi amar itu ya kalau sudah menginiki kudu usul fikih. Jadi sehat amar itu tidak mesti fi'il amar, kadang lam amar, kadang fi'il madhi yang mabniun lil majhul tadi kutiba itu bimana furido poso gitu loh. Jadi tidak oleh perempuan pagi dicerai kok sore kawin mana? Ya totolan berarti. Ya, tawa-tawa. Dulu sudah kosong. Tapi laki-laki boleh, oh boleh.
Tapi memang ada laki-laki kawin cerai sore langsung pagi cerai sore langsung kawin ya macam rodok kurang ajar itu. Gak rodok ono kurang ajar. Tapi ya dari etika, tapi dari segi hukum tidak salah. Tapi dari segi etika yang salah. Lah etika itu harus didulukan daripada hukum. Karena apa? Karena kita berulang-ulang menegaskan ayat-ayat yang turun di Makkah itu menyangkut masih akhlak dan akidah. Makanya buistu li utamima makarimal akhlak. Bukan ahkam. Dan Nabi sendiri ya selalu lebih mengambil hukum itu belakangan. Coba hukum didulukan ya kayak ijazah Pak Jokowi yang diguegeri sampai sekarang. Guegeran gak keluar, ijazah palsu, asli tapi palsu. Kecenderungan saya punya ijazah, cuma ya enggak sekolah gitu loh. Berarti asli tapi ya rektoris yang ngangkat presiden apa gawane kayak ijazah aku gawane enggak kayak ijazah aku tak pecat gitu. Makanya kadang-kadang ya ono bener ini rahasia aja kondo-kondo Pak Amin Rais itu jenenge Mulyono itu ya. Sing bener sing ini wallahu alam. Jadi kalau hukum didulukan wong mesti gegeran kan hukum itu kan selalu saling menyalahkan. Lek akhlak kan tidak. Ya. Saya sering memberi contoh kan Umar bin Khattab itu yang paling real. Tokoh Quraisy nomor 1 itu Umar bin Khattab. Kafirnya kafir harbi karena ingin membunuh Nabi. Nah, kafirnya kafir dhimmi yang ingin berdamai dengan Nabi, perjanjian mendirikan negara Madinah itu Nabi man adzadimian faqat adzani. Orang non muslim tapi hidup berdampingan damai. Faqat adzani sama di depan hukum. Ya. Man adzadimian dim itu non muslim yang gelem hidup berdamai. Tapi Umar kan nomor 1 bukan Abu Jahal. Abu Jahal itu nomor 2. Sehingga Nabi ndonga kepada Gusti Allah, bukalah hati Umar menerima ditungakne itu. Kan akhlak. Taif juga begitu. Kalau Nabi bunuh saja Umar, enggak bisa. Nabi seringkali akhlak didulukan. Makanya tunggu aja sekali lagi 29 nanti. Kalau survei-survei internasional 29 itu jumlah umat Islam nanti wis nyalip Kristen sekarang kan tinggal selisih 2%. Ya, di perkembangan Muslim orang masuk Islam di Eropa, Amerika termasuk di Rusia kan luar biasa. Itu membenarkan bahwa betapa dakwah modern Nabi Muhammad yang mendahulukan akhlak itu yang memang harus dipegangi. Jadi Supermali kata Michael Hart itu jadi who is one in history supermally successful on both religious and scholar level. Jadi Nabi Muhammad itu dinilai Michael Hart, profesor ahli sejarah non-muslim dia Kristen, sukses be urusan dunia, urusan akhirat. Ya, jadi supermally successful itu bahasa lainnya more life than mainstream success. Tidak sukses biasa, sukses yang luar biasa. Itu kan dia diprotes itu memang. Kamu orang Kristen kan menempatkan Muhammad nomor 1. Di Mukadimahnya kamu baca itu kan zaman awal 78 itu rame-rame diterjemah. Sing terjemah ini sapa Mahbub Junaidi itu tokoh NU. 100 tokoh di dunia itu. Jadi Muhammad is the best leader in the world, is the greatest one. Ya, saya menghafalkan itu mulai dulu. Luar kepala Pak Fawas. Muhammad is the best leader in the world, is the greatest one, my choice of Muhammad to lead this list. Saya menempatkan Muhammad pada memimpin memimpin list ini. Might be surprise some readers and might be questioned by others. Mesti dipertanyakan orang dan membuat kaget orang. Ya. Dia sudah di Mukadimah terus dia tunjukkan ini data bahwa dia ngalahani Yesus. Yang diprotes karena dia orang Amerika, mestinya harus menempatkan Yesus nomor 1 kok malah Yesus nomor 2. Ya. Nomor 1 kok Nabi Muhammad.
Ya dia gampangannya moral life then mainstream success. Istilah dia superly successful. Ya, yang betul-betul sukses ya on both religious and secular level, baik urusan agama, urusan akhirat. Dan hidupnya sederhana, itu yang selalu ingin saya tekankan. Nabi itu hidupnya mewah, betul, sangat-sangat sederhana. Tapi dengan ilmu, Masya Allah, ibadah tidak sederhana. Urusan pakaian, apalagi tidur, Masya Allah. Ya. Sampean kan masih karpen dukure nggawa apa area kamare Alafi itu tak tuluk jejer-jejer itu. Sepon wae ora do kandel titik. Mari krono kena sepon subuh gak gelem tangi ngene. Nabi tikar. Tikar itu kan dari daun kurma dianyam sendiri loh itu, Masya Allah. Ya. Tapi arek-arek dikandani ngono lho, aku dudu nabi, Pak. Repot. Ya kita jadinya ikut nabi, sunah nabi. Itu enggak 100% lumayan ya 50% gitu ya. Hidupnya sangat sederhana, humble. Pemimpin memang harus humble, sederhana gitu loh. Jadi itu yang membuat Islam bisa diterima. Kan enggak sulit, makanya ad-dinu yusrun, nanti agama itu gampang. Tidak ada perintah agama yang sulit itu tidak ada, kecuali memang orang yang malas. Ya sholat tidak kuat, memang harus berdiri. Kan ngono contoh yang paling real, gak kuat ngadeg, duduk tidak kuat, tidur miring gak kuat. Ya terakhir hanya menggerakkan mata. Kok sudah tidak menggerak, tidak bisa, berarti ya disolati. Kan gampang. Poso Ramadan wajib tidak poso, ya nyaur. Ya, tidak nyaur poso gak iso, bayar fidyah. Saya mengikuti pendapat ulama sing kuat. Tapi sekarang orang berpendapat di luar Ramadan tetap langsung bayar fidyah. Saya enggak. Iso nyaur poso, nyaur po. Kalau sudah memang tidak iso nyaur poso di luar Ramadan, bayar fidyah. Sekarang enggak, pokoknya gak poso, aku bayar fidyah rek. Ya itu ngenteng namanya. Ya, tapi juga ada yang berpendapat itu ya monggo, selalu ada beda pendapat gitu. Lah, wa amma idza warada warudriya qabla al-farah, lain ini wa amma idza warada nalikane anapun nalikane tumeka apa wariduriya, riya itu datang, itu tengah-tengah. Qabla al-farah, salat belum hari minal amal. Awalnya lillah, betul, hati yang ini kan sudah bicara hati, tidak bicara dohir. Kalau bicara dohir ya kabeh na usolli lillah, kabeh lillah. Wa kana akota bundeli ki betul-betul niati. Alal ikhlas. Apa tadi? Fa in kana mujarradu surur, ya, di tengah-tengah dia juga ada kerentek, alhamdulillah aku kuat. Wala yusin, maka orang labeti, orang mempengaruhi fil amal. Iya, tetap sah, tetap ono ganjaran, bukan riya. Wa in kana riyaan, yaitu tadi yang kita sebut bagian dalam nono sapa abad iku riyaan krono riya, baisan kan nangeake, mendorong alal amali krono di belakangnya ono maratuwa tadi. Awale seli itu ya rada nglirik kira maratuwaku wong jenenge maratuwane ya kiai lah, kiai kampung lah paling ndak. Didelok lirik, maratuwa melok makmum rek. Itu di RW Kulhuwallahu Ahad ganti ya Watini misalnya. Ya, tapi Watini mau Watini keliru Asri sisan bahaya itu juga. Masih ada orang mau coba Asri keliru Watini keliru Asri itu ono gitu loh. Tikror itu 2 kali aja. Wal asri innal insana lafi ilal ladzina amanu wa salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Apalagi ndak apal betul aja ngimami maca qul ya ayyuhal kafirun, hati-hati. Surat itu masih sekarang masih konsisten surat yang paling bulat sedunia itu.
Jadi ya tapi wis mahasiswa UIN kuliah kafirun muter-muter ya nemen rek. Walana walantum walana walantum walana walantum walana walantum. Ini kemana waliatin? Jadi di tengah-tengah qoblal farah minal amal. Ono bais, ono yang mendorong sapa? Maratuwa, ikhlas lillah tadi kade lil maratuwa gitu. Ya. Al amal wa khatamalan ya mareake menutup khotam. Al ibadah bihi ibadah sholat selesai ditutup niat ndak krana Allah akhirnya krana maratuwa tadi. Habita moko ngelebur apa amal yang riak tadi berubah lil maradhu tadi ajrohu ing pahalane tek pahalane. Ya. Li annal wajib krana sak temene sing wajib alaihi ing atase abet, nggih abet di atas itu. Iku ada amalin menunaikan ya, amal nekani amal ibadah jenis ibadah apapun yang 6 tadi. Amalin khalisin sing ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Makanya udhulu fisilmi kafa asilmi itu akhlaso fit tauhid. Memurnikan tauhid. Jadi asilmu itu betul-betul kul huwallahu ahad. Ibadah kepada Allah tidak dibarengi nyembah berhala, nyembah HP misalnya. Nah, anak-anak yang sampai sekarang, ya kemarin saya kedatangan BNPT, Direktur Pusat Sub Kombes apa itu sampai 2 jam. Masih banyak anak-anak yang masih pokoknya negara itu harus Islam gitu loh. Di Jawa Timur itu masih 200, mereka tahu sebenarnya 200 berapa, 240 berapa. Jadi ternyata BNP itu tahu. Ada mahasiswa ada, tapi tak tanya, UIN Pak, kelihatannya sudah ada UIN. Karena UIN kan rata-rata kan jadi pondok santri gitu loh. Sing akeh UNER, ITS, didoktrin toh. Mereka model belajar agamanya doktrin, udhulu fisilmi kafah Al-Baqarah 210. Pokoknya asilmu itu artinya negara Islam. Berarti kalau negara tidak Islam, Pancasila berarti tauhid, kafir. Itu namanya doktrin. Padahal kalau dilihat di tafsir asilmu itu akhlaso fit tauhid. Ikhlas itu kan murni. Murni itu betul-betul karena Allah, tidak dicamuri karena maratuwa barang tadi, tidak ada. Itulah saya sering ingatkan bahwa ya kemarin di ngelantik itu Kodim sampai ngelantik apa itu Basnas Sampang. Saya kan Ali Imran 114 An-Nisa ya. La kharu fi kasri min najwahum illa man amara bisaqatin aw ma'rufin wa islah bainan nas. Di majelis apapun kalau pembicaraan itu menyangkut bicara ngajak orang sedekah, berbuat ma'ruf, islah menepikan orang, itulah yang paling bagus. Terus saya terangkan bahwa ma'ruf itu ya bukan penegakan hukum. Sebab sampai sekarang orang mengartikan amar ma'ruf nahi itu penegakan hukum. Tidak. Ma'ruf itu adalah akhlakul karimah. Dia begitu. Ya. Saya buka ma'ruf itu hubungannya dengan adalah orang yang bantu orang lain. Ya. Ngutangi wong. Ighathul malhuf. Membantu orang yang susah-susah itu ma'ruf. Maka dengan tegas ma'ruf atau amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan dalam konteks penegakan hukum, tapi akhlakul karimah. Nah, di Madura kan masih banyak. Ini kaji dimu itu suara wah. Sama kodimnya sama. Oh begitu Pak ya, selama ini katanya amar ma'ruf nahi mungkar itu menegakkan hukum. Dosane loro aku Pak. Mengartikan amar ma'ruf dengan penegakan hukum salah, main hakim sendiri, enggak ngajak polisi kan enggak boleh. Anak judi bulan puasa diubrak-ubrak ini amar ma'ruf nahi dosane loro Pak. Wah, ini ilmu yang baru saya dengar luar biasa. Ya, nah makanya dua anak pondok kan Al Husna Pak.
Gitu Pak, ini ilmu baru, ini ilmu baru, ini ilmu baru. Bukan ilmu-ilmu yang jak dulu ya itu Pak. Ngaji ihya jadul ama ma'ruf nahi mungkar, termasuk wa asyirhuna bil ma'ruf Anisa. Bergaul istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf bukan hukum. Ini sing HKI ini. Ya. Jadi selama ini ma'ruf dari kan hukum, sehingga kalau cekcok dibawa ke pengadilan. Hakimnya disuap, cerai. Padahal ayat itu bukan ayat solusi dari orang yang tengkar suami istri, tidak. Wasul bil ma'ruf itu al-hakul karimah. Sebab kalau terjadi atau syikok itu 35. Panggillah keluarga laki min ahlihi wa hakaman min ahliya. Saya tahun 75 ngaji di pondok sepeda nontel 20 kilo dari sepanjang kiai saya. Ngaji tafsir Ibnu Katsir waktu itu Cak Lukman. Kiai Imran Hamzah itu dulu ketika ngaji itu, lorek itu berarti bil ma'ruf itu treke gudang garam. Ngono sopyane. Sebab treke gudang garam wis ana tulisannya utamakan selamat. Semua treke gudang garam mesti ana tulisannya. Artinya ayat ini lek sudah kawin jangan cerai. Lek tambah maneh oleh. Oh no, memang iya. Kalau laki-laki itu yang betul. Loh iya, ayat itu ya lek tambah mana rokokan sob. Ya itu ngaji rokokan. Wah. Tapi terakhir berhenti ngerokok karena sudah kena paru-paru ya, stroke. Dan sekarang memang Bu Sri Mulyani katanya kalau pidato sering nambahi yang merokok tetaplah merokok. Tidak ngerokok, aku kehilangan 220 triliun. Jadi cukainya rokok itu Cak Lukman 220 T. Aku presidennya saya ini tidak model, Jokowi kan modelnya kayak tambal ban enak lah. Prabowo kan ini modelnya kan siji bener. Orang mengamati Bu Sri Mulyani kan beda. Wajah Menteri Keuangan dulu dan sekarang kan beda. Kok kayak tegang itu. Sampai pidato ngono yang merokok tetaplah merokok. Terus pegawai keuangan yang burin itu, wahai para perokok bersatulah. Ya, di Al-Husna tetap, walaupun begitu tetap lek ngerokok tapi di luar pondok. Tapi tak dulu nang juru kamar tegesan pancen akeh. Yang ngono kok ngetok-ngetok itu. Jadi ini sudah selesai karena berubah betul itu yuhbit. Wa khatama ibadah bi habata mongko lebur ajrohu ganjaran entek. Dinal wajah ya dari liwajahillah wal khalisu malayuswi ora den campur la yuswabihi syai'un, ada ono campurane. Wala yakunu mu'addiyan lil wajib hadza syub. Wa amriya alladhi yuqarinu khalal akti. Jadi mulai sholat sudah yuqarinu dibarengi riya. Memang Allahu Akbar, waduh. Wis ero le maratuane melok dadi makmum, mulai awal sudah krana Allah man. Lambene lillah tapi atine lil maratu. Sejak awal ini, ya, wa mariya alladhi yuqarinu, muqarinu kan barengi. Halal akti nalika Allahu Akbar, loh maratuwa rek melok jadi. Dan maratuwa ini seneng bayane ya san. Nanti marat apa? Iki mantuku kiai temen. Gus. Karena yabtidu as-shalah ala qasdiriyah. Jadi sejak awal memang niate kosotnya niate memang sudah ria, jelas itu. Wa nistaqara moko tetep alaihi kata salaman sama salam selesai wali khilaf kok ora ono perbedaan iku maujud fi annahu yuqdi walayat itu tidak sah ibadah sebenarnya. Wa inatin male lek bajen natim ketun. Bu natim ini pakai dal, pakai nadhoma, dan nadhoma itu ngarang. Lek
menyesal alaihi fi astai dzalika, setelah itu dia menyesal di waduh, walaupun nomor tua mestinya aku tetap lillah. Istighfarlah wastafaro, ndang istighfar, kan wa atbi sayyatal hasanata. Kalau berbuat jelek segera tutup yang itulah. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, agar berbuat baik itu menutup menghapus yang jelek tadi. Wastafaro, segera hati itu waduh ketun walaupun nomor tua mesinnya aku tetap lillah. Maruno berbanyaklah istighfar wa roja qabla tamam. Fal arja mongko sing roji sing paling kuat pendapat annahu la tan akitu atau makosdiria. Ya, jadi yang betul ya jangan sampai krono ya ibadah ya krono Allah betul ya nomor tua, no jenderal, no presiden, no siapapun, setan jin, setan menungso, setan jin, sing lambene abang, lambene ijo tetep lillah wis. Walaupun apa langit belum runtuh ya lillahi taala gitu ya. Ya gitu setuju aku. Aja lo sebelum runtuh ndak kena perawane tak enteni rondone itu goblok lah gitu. Ono sebenarnya anak-anak laki-laki itu ada. Kadung seneng, orang kadung seneng ndak ono toko namanya. Ya Allah. Pokoknya ya apa calonku wis tunangan apa-apa. Sebelum janur melengkung masih milik umum. Oh, dalile ngono. Kadung seneng ternyata kawin betul. Janur melengkung, mari ngono, enggak apa-apa. Itu gimana? Tak anteni rondo nih. Jadi enggak istilahnya enggak kena perawane tak anteni. Ngono. Ya mbok ya ilang sitok tumbuh 1000 gitu ya. Lanang. Tapi iki guyonan aja temenan lah iki guyonan. Terus kok diterone. Wala yasihu ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab.